Hi, welcome back my YouTube channel Motor Jogja. Seperti biasa, channel ini selalu membahas permasalahan seputar dunia otomotif, khususnya sepeda motor. Buat kalian yang baru datang ke channel ini, silakan ringankan tangan untuk sekedar klik tombol subscribe biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Oke teman-teman, di sini sudah ada Jupiter, Yamaha Jupiter Karbo yang diubah menjadi injeksi ya, dimana sistem injeksinya menggunakan seperangkat kelistrikannya punya Jet1. Saya akan tunjukkan terlebih dahulu. Ini untuk ecunya sebenarnya udah pakai ecu Juken 5, karena throttle bodinya udah besar ya. Ketika throttle body yang besar, kalian harus butuh nyeting ecunya ya. Nah, ecu standar itu nggak bisa disetting, mungkin cuma bisa naikkan CO nya. Jadi di sini diputuskan buat menggunakan ecu Juken 5 yang racing turbo biar bisa disetting supply bahan bakarnya. TB nya udah menggunakan TB M-King yang udah dikasih velocity. Untuk pompa bahan bakarnya itu menggunakan pompa bahan bakarnya bisa pakai Mio J, juga bisa pakai punya Jet1. Jadi pompa bahan bakarnya full pumpnya ditaruh di bagian atas. Sebenarnya akan lebih bagus jika ditaruh di bawah ya. Buat kalian yang pengen mengubah Yamaha Jupiter Karbo ke injeksi itu sangatlah mudah ya. Jadi teman-teman hanya perlu magnet yang magnetnya punya Jet1. Itu kalau dipasang di Jupiter tidak mengubah derajat pengapiannya. Derajat pengapiannya sama ya. Kalian tinggal pasang aja sepulnya juga sama. Kalau sepul Jet1 sama Jupiter itu sama. Kemudian magnetnya juga sama. Jadi tinggal dipasang aja. Kemudian kalian harus nata kelistrikannya. Kalau nggak mau bingung ya belikan satu set kabel body. Kemudian untuk bagian throttle bodinya terserah, monggo kalian bisa pakai punya standar, terus pakai custom juga bisa diperbesar, cuma nanti kalian harus tetap nyeting. Saran saya, kalau hal utama ketika kalian mengubah karbo ke injeksi itu saran aja ya, komponen tuh harus standar semua dulu, ecu juga standar. Nah kemudian kalau kalian udah ketemu enaknya dengan komponen part standar seperti ecu standar, throttle body standar, bagian mesinnya juga masih standar tanpa harus rubah klep ataupun ya naik cc, nggak masalah sih. Kalau nggak besar-besar, seandainya standarnya 50, kalian naikin di 52, 53 itu nggak akan masalah. Cuma tempatkan posisi semua standar dulu, udah normal baru kalian modifikasi. Jadi sini saya mau coba setting bagian ecunya ya, karena ini motor bener-bener kebasahan. Ini buat kalian yang baru belajar tentang injeksi, pengen mengubah motor karbo ke injeksi, perhatikan bagian throttle bodinya. Ini hal yang sangat riskan ya. Kadang orang semua sembarangan mengganti throttle body asal besar motor itu pasti enak. Enggak kayak gitu hitungannya. Throttle body itu sama halnya dengan karburator. Ketika kalian kasih karburator yang besar, otomatis settingan sepuirnya seperti pilot dan mainnya itu rata-rata pilotnya minta kecil. Sama dengan halnya throttle body pada motor injeksi. Ketika throttle body kalian udah besar, otomatis settingan dari injektor akan minta kecil, atau injektornya minta yang lubangnya sedikit.
Bentar, saya akan buka businya, saya akan tunjukkan kepada kalian. Ini belum saya setting ya, belum saya setting. Itu businya benar-benar hitam karena keborosan. Nah, ini hitam kayak gini. Untuk men-setting, kalau kalian nggak pakai AFR, masih sama seperti settingan karbu. Kalian cara membaca businya kalau hitam kayak gini berarti motornya keborosan. Settingannya nanti kalian iritkan ya. Kita bersihkan dulu, kemudian nanti kita coba setting menggunakan laptop ini. Kunci kontak on. Masuk ke aplikasi settingan Juken 5. Connect. Sebentar, kita geser. Tunggu sampai ada tanda checking parameter get map. Di sini dia sedang mengambil data map di ECU-nya ya. Saya akan setting di core 1 terlebih dahulu. On off aja. Sekalian buat teman-teman yang pengen belajar nyeting ECU Juken 5 dari proses awal, gimana biasanya saya setting ECU, kalian bisa lihat simple contoh-contohnya aja ya. Hal utama yang harus kalian lakukan adalah kalibrasi. Kalibrasi itu menyamain tahanan ECU-nya dengan TPS yang baru. TPS dalam keadaan tertutup, posisi 0, kita open throttle. Baik, ini tidak bekerja, berarti pemasangan dari TPS-nya ada yang tidak benar. Kita perbaiki. Kita matiin dulu. Jadi posisinya nggak boleh nyamain dari tempat dudukannya ya. Kayak ini harus nyamain warna kabelnya. KTPS-nya nggak baca.
Nah ini kita samain aja warna kabelnya. Ini buat teman-teman yang punya Jupiter Z1 apa namanya, pengen merubah throttle bodinya menggunakan emaking, kalian harus membeli soket ini ya, soket TPS nya punya emaking ya. Ini kan beda, kalau Z1 itu soketnya besar kayak gini, kalau emaking lebih kecil. Jadi kalian harus mengganti soketnya, kemudian disambung samain warna kabelnya. Saya pernah ditanya sama teman-teman waktu di komentar channel YouTube itu, Mas saya kok jatuhan saya kok pakai TB emaking, kok nggak mau digas. Jadi ini kuncinya, hal utama yaitu ganti TPS nya, samain kabelnya, ganti soket TPS nya, samain kabelnya. Kemudian kalian harus juga setting ECU-nya. Saya sarankan kalian buat pakai ECU Jukun 5 biar lebih mudah buat setting. Kalau ECU standar nggak akan bisa setting, kemudian cuma bisa setting CO. Setting CO itu nggak akan berpengaruh besar terhadap perubahan dari konsumsi bahan bakar pada motor kalian. Jadi wajar kalau nggak mau digas. Biasanya kalau nggak mau digas itu biasanya bisa motor kebasahan, karena kalau semua komponen platmu standar, TB yang besar itu kan otomatis lebih basah. Oke, ini udah sama kabelnya, warnanya sama, kita colok lagi. Knob, checking parameter lagi. Kita cek kalibrasi lagi. Set. Oke, kita buka throttle. Nah ini udah normal ya, udah kebaca. Dia ketika open throttle angka di sini mau kebuka. Kita save. Oke, kita cek ulang. Throttle dalam keadaan tertutup di angka 0, dibuka 100% angkanya. Oke, sekarang kita cek limiternya. Limiter di 11.500 nggak masalah. Ini kalau mau berusaha pengapian di duel, kalau standarnya 3,0 saya naikkan menjadi 3,2. Oke, sekarang kita masuk ke MF. Nah ini MF nya lebih baik kita hidupkan dulu, kita lihat motornya gimana kurangnya. Motor tidak mau hidup. Oke teman-teman, di sini saya mau mengoreksi settingannya ya. Ternyata di sini injektornya itu masih menggunakan injektor standar yang hole-nya 4, injektor Z1. Akhirnya kita ubah injektornya menggunakan injektor emaking yang hole-nya 6. Kemudian ada juga permasalahan di sini, akinya itu ternyata akinya low,
ngedrop ya, terus dia nggak nyimpen arus. Makanya saya kekacau di settingan di situ, sehingga busi itu apinya kadang ada kadang enggak, jadi pengapian enggak stabil, jadi serasa motor itu settingannya boros. Setelah kita perbaiki, kita ganti injektornya menggunakan injektor yang Hole 6 punya King, terus akinya kita ganti yang baru. Berikut adalah settingannya yang udah enak dan ketemu. Di sini settingannya malah minta positif semua ya, plus minta nambah bahan bakarnya. Kan udah tak bilang akinya kan. Jangan jamping orang. Pada bagian idle juga angkanya minta naik tinggi banget, di angka hampir 20, 25an ya, 25an lebih. Kemudian pada settingan bawah itu ada 30, 33, kemudian ada di angka 35. Nah di sini ini udah komponen partnya ternyata udah nggak standar, saya lupa kalau ini pistonnya menggunakan 5525, kemudian portingan udah ekstrim juga, udah besar. Noken juga lipnya udah tinggi, jadi wajar ketika suplai bahan bakarnya itu minta lebih dari settingan motor standar. Oke, mungkin demikian video dari kita. Share dan bagikan jika ini bermanfaat, like dan komen. Terima kasih.